Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin rahimakumullah, saya bersyukur sekali hari ini bisa bertemu, bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Mas Anas ini cukup gigih meyakinkan saya supaya saya hadir di tempat ini. Jadi tidak salah tuh Pak Taufik tadi 4 kali, dan itu saya terima kasih sekali dengan segala kesabarannya. Dan saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dengan Pak Yai Rifki, Pak Yai Tawam, juga Mas Zawabi. Mana tadi Mas Zawabi? Ada nggak tadi Mas Zawabi? Di mana Mas Zawabi tadi? Bapak Ibu, ini topiknya tidak seperti pengajian. Biasanya kalau ngaji itu kan manhaj, ya. Atau kalau ngaji itu biasanya misalnya adalah karakter Islam, ya. Pokoknya yang ada Islam-Islamnya gitu lah. Tiba-tiba ini kok ada ngaji judulnya growth mindset, ya agak aneh nih. Ya. Karena itu saya akan menjelaskan mengapa kita perlu growth mindset. Yang kedua, apa sebenarnya ciri-ciri yang membedakan orang punya growth mindset dengan yang tidak. Yang ketiga, bagaimana kita semua bisa mengembangkan growth mindset di dalam diri kita. Nanti kalau cukup waktunya, apa yang diminta Pak Taufik tadi itu, bagaimana membangun organisasi yang growth. Dalam teori disebut learning organization. Nah, itu kalau cukup waktunya. Karena tadi dijelaskan akan ada pengajian di tempat lain, jadi saya akan menggunakan waktu 1 jam kira-kira untuk ceramah ini. Ya, Bapak Ibu, mengapa kita perlu, sebelum saya jelaskan mengapa kita perlu growth mindset, kalau Bapak Ibu dengar kalimat growth mindset, itu apa artinya? Ya. Growth mindset itu artinya adalah pola pikir. Mindset itu kalau diterjemahkan pola pikir yang growth, yang tumbuh. Biasanya lawannya growth mindset itu adalah fixed mindset, pola pikir yang fix, yang tidak tumbuh. Istilah paling gampang, Bapak Ibu kalau punya handphonenya ini biasanya sistemnya diupdate atau tidak? Handphone Bapak Ibu ini sistemnya diupgrade atau tidak? Nah, kalau masih diupgrade, itu namanya masih growth sistemnya. Tapi kalau tidak pernah terupgrade,
Itu namanya fix, tetap. Nah, manusia itu ada yang tidak growth pola pikirnya, tapi dia sudah fix. Ibarat kata, orang yang fix itu biasanya lama-lama jadi antik. Karena apa? Menghadapi apapun itu jurusnya cuma satu. Dalam pepatah ada istilah, orang yang pegang palu punyanya satu-satunya palu yang dimiliki, maka ada masalah apapun itu penyelesaiannya adalah di palu. Ya, itulah orang fik. Hidup ini oleh Islam, oleh Al-Quran itu dibuat banyak metafor. Kalau kita ditanya mahiyal hayah, apa itu hidup, kita akan mendapatkan jawaban yang macam-macam, imajinasi tentang hidup. Yang pasti hidup ini adalah rangkaian dari ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang paling bagus karyanya. Ujian, ibtila. Metafor yang lain, hidup ini dibayangkan sebagai musafarah, perjalanan, bahkan perjalanan mendaki. Maka ada ayat yang mengatakan falak tahamal aqobah, ya, mendaki, aqobah, dakian. Karena itu dalam surat An-Nisa Allah tuh menegaskan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari, ya, la yastawil qa'idun wal mujahidun bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang duduk diam dengan orang yang terus berjalan, mujahid dan menggunakan seluruh resources yang dimilikinya. Allah itu di ayat satu ayat itu dua kali menjanjikan fadlallahul mujahidina alal qa'idina darajah. Allah akan memberikan kelebihan orang-orang yang mau terus berjalan dibanding dengan orang yang duduk. Ditutup lagi wa fadlallahul mujahidin, ya, ajran azima, akan diberi reward pahala yang berlebih. Karena itu Bapak Ibu, kalau hidup itu isinya adalah perjalanan, hidup itu adalah dakian, disinilah perlunya growth mindset. Ya. Dulu saya kecil tidak ada TV. Waktu saya kecil kan sekampung TV-nya satu hitam putih, betul nggak? Lalu mulai ada TV berwarna, mulai ada ngerti koran, mulai ngerti ada handphone. Sekarang saya hampir tidak pernah lihat TV lagi, karena fungsi TV, fungsi apa-apa sudah ada di. Lalu ini yang kasat mata, tapi masalah hidup itu berubah luar biasa. Dulu zaman saya kecil, masalah utamanya itu cuma isomangan opo ora isomangan. Zaman kecil. Bahkan kalau orang itu sudah cukup makan, di kampung saya itu disebut sebagai orang yang cukup. Kalau nggak bisa makan, baru disebut miskin. Sekarang
Yang disebut miskin itu bukan itu lagi. Kemarin saya habis memberi pelatihan di Bojonegoro, saya keliling ke beberapa desa. Begitu ada yang ketemu saya lalu lapor, mungkin lupa kalau saya sudah nggak bupati ya, jadi lapor, Kang, ini bapak saya nggak dapat bantuan, yang ini kok nggak dapat bantuan, ini. Terus saya tanya, Bu Kades, apakah bapaknya nggak bisa makan? Apakah keluarga ini nggak bisa makan? Oh bisa Pak, makan bisa hidup, bisa Pak. Nah, tapi ketika ada bantuan datang, itu ternyata banyak orang yang ingin disebut miskin. Nah. Ini contoh ya, bagaimana kalau kita ngomong yang itu artinya apa? Pak Yai Rifki, Pak Yai Dawam mesti merubah konsep miskinnya sekarang. Siapa yang namanya fuqara wal masakin yang perlu disantuni? Karena rumusnya miskin, rumusnya fuqara sekarang naik, berubah. Ya. Lalu Bapak Ibu, zaman saya kecil, teman saya di Malang, waktu saya pindah ke Malang kuliah, itu saya ketemu orang yang menurut saya kaya. Dia akan mewariskan anaknya punya warnet, punya wartel. Di sini dulu ada wartel nggak? Ada wartel. Lalu anaknya diwarisi wartel. Kenapa? Karena wartel itu cara untuk bisa punya pendapatan hidup. Tapi sejak ada handphone Android, wartelnya sudah wassalamualaikum, tidak ada wartel. Karena itu kalau ada orang yang berpikir membuat usaha supaya hidup itu adalah punya warnet, wartel, sudah tidak relevan lagi. Bank Dunia, World Economic Forum itu selalu membuat penelitian pekerjaan apa yang hilang dan pekerjaan apa yang muncul. Kesimpulannya di 2025 Januari ini, anak-anak sekarang kalau ingin survive di kota, dari dia lulus kuliah sampai kerja sampai pensiun, minimal tuh perlu ganti kerjaan 4 kali. 4 kali. Lalu saya belum lama punya pengalaman. Ada temen anak saya, saya punya temen yang anaknya itu cerita, bapaknya cerita, baru lulus kuliah broadcasting, sekarang nggak laku Kang. Karena itu anak saya sekolahkan lagi training untuk supaya bisa kerja di perkapalan. Begitu cepatnya yang namanya kerjaan itu muncul dan hilang sekaligus. Nah, ini contoh yang nyata. Bapak Ibu kalau sekarang mau bikin lagu, dulu saya waktu bikin lagu sulit. Saya harus mengumpulkan orang ini, apalagi saya nggak bisa notasi. Saya harus mau gitu supaya bisa diterjemahkan. Saya rekam supaya bisa mulai ditulis dan ditertibkan. Sekarang dengan handphone ini, puisi Pak Dawam, ya, saya bisa perintahkan ke DeepSeek atau ChatGPT, tolong rubah puisi ini menjadi lirik lagu. Kasih saya saran, kira-kira nanti ini jenis musiknya apa, vokalnya apa, dan bagaimana supaya menarik. Tidak sampai semenit dia akan keluar. Ya. Setelah itu saya akan masukkan ke AI yang bikin musik. Saya masukkan tag, tidak sampai 2 menit saya sudah bisa mendengarkan lagu berbasis puisinya Pak Dawam. Pertanyaannya sekarang, kalau dulu sekolah musisi masih laku enggak? Nah,
Bisa laku nggak? Nah, ini situasi dunia yang kita hadapi, Bapak Ibu. Karena itu kalau kita cuma punya skill yang sama, sulit untuk survive. Kalau kita punya mindset tidak berkembang, sulit untuk menavigasi bagaimana mengelola kehidupan ini. Tadi Pak Taufik cerita ada 45 amal usaha. Kenapa sampai ada pembinaan ranting? Itu artinya apa? Masjid pun kalau dikelola dengan fixed mindset, dengan pola pikir yang lama, lama-lama masjidnya kurang laku. Betul tidak? Sampai ada sekarang masjid dikasih kopi, masjid dikasih wifi. Ya. Pakai apa? Oh, masjid kasih tempat tidur. Ya. Ini apa artinya? Ketika ada tren perubahan gaya hidup anak sekarang, saya ini ngalami ya. Saya sejak tahun 95 itu diundang pengajian keliling di Jawa Timur, di beberapa, mulai dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Banyuwangi. Sebelum saya jadi bupati itu saya keliling pengajian. Lalu ada yang sudah 10 tahun saya nggak datang, saya datang lagi ke tempat itu. Yang saya bingung adalah jamaahnya 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu sama. Ya. Saya tanya, kenapa kok jamaahnya sama? Karena yang mengelola itu orang yang sama dan mindsetnya itu mindset yang 10 tahun yang lalu. Sekarang ngadepi jamaah anak muda yang sudah berbeda. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ngelola kajian, ngelola jamaah, ngelola sekolah, ngelola amal usaha, pendekatannya adalah pendekatan yang lama, kita tidak punya pikiran-pikiran baru, inovasi-inovasi baru, maka lama-lama dia akan declining, tidak laku, didisrupsi oleh yang lain. Karena itu Bapak Ibu, diperlukan growth mindset. Kelola organisasi, keluarga pun itu perlu growth mindset. Saya sekarang ayah dari 3 orang anak, kakek dari 5 orang cucu. Ya, saya kalau gaul dengan cucu saya, kok saya pakai referensi cara saya 20 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu ketika saya bergaul dengan kakek saya, maka sudah tidak relevan lagi. To be relevant, you should to have growth mindset. Untuk terus relevan manusia itu, untuk terus relevan organisasi itu, untuk terus relevan bisnis yang dikelola, maka kita harus punya growth mindset. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, relasi suami istri saja itu mengharuskan kita punya growth mindset. Karena apa? Karena cinta itu punya alasan. Namanya mawaddah, itu punya alasan, mailun ilal asya al majdzubah an-nafi'ah, karena sesuatu itu menarik dan bermanfaat. Cinta itu kondisional, ada syaratnya, yaitu sesuatu itu menarik dan bermanfaat. Untuk terus menarik dan bermanfaat, itulah yang membuat kita harus selalu berkembang. Supaya bisa berkembang, perlu growth mindset. Ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak yang makin lama itu makin ganteng, makin perkasa. Ibu-ibu tidak ada yang makin lama makin cantik. Kenapa kemudian kalau dalam Al-Quran harus ada rahmah, sayang? Karena sayang itu tidak ada persyaratan apapun hidup ini. Kalau sayang itu nggak ada syaratnya, tapi kalau cinta masih ada syaratnya.
Jadi kalau nanti ditanya apakah bapak-bapak masih cinta sama ibu-ibu, kalau ngomong enggak, jangan tersinggung. Mungkin sudah ganti menjadi sayang. Ibu-ibu apakah masih cinta sama bapak-bapak? Kalau dijawab tidak, jangan tersinggung. Mungkin sudah melampaui cinta karena menjadi kasih dan sayang. Tapi untuk mendapatkan itu, kita harus growth dalam diri kita. Karena itulah Bapak Ibu, kenapa kemudian Islam mengingatkan kita kalau Jumatan itu ada salah satu ayat yang selalu dibaca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi juga dibaca ayatnya, jangan kamu sekali-kali meninggal dalam keadaan berislam. Islam itu bukan state of being, begitu Islam langsung jadi baik, tapi Islam itu adalah proses of becoming. Berislam itu adalah proses untuk terus menjadi baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan karena itulah kita ini selalu membaca Al-Fatihah, salah satu ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan kalau kita ngomong ihdinas siratal mustaqim, tapi kalau dikritik tidak mau, dikasih masukan tidak mau, berarti berlawanan antara yang dibaca dengan perilakunya, maka tidak growth mindset. Ihdinas siratal mustaqim itu kan selalu minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Nah, ini Bapak Ibu, siapa pertama kali punya istilah growth mindset ini? Ada seorang psikolog perempuan dari Stanford namanya Carol Dweck, kira-kira 20-an tahun yang lalu, lebih sedikit. Dialah yang mengintroduksi istilah growth mindset karena dia meneliti kok ada anak SMA sekelompok itu tumbuh terus, yang sekelompok tidak tumbuh terus. Setelah dicek, yang satu punya growth mindset, kelompok yang lain dia adalah fixed mindset. Nah, Bapak Ibu, apa cirinya orang itu punya growth mindset? Ya, cirinya apa? Orang yang mungkin punya growth mindset itu apa cirinya? Yang pertama, orang yang punya growth mindset itu dia meyakini bahwa dirinya itu belum pol. Apa bahasanya belum pol itu? Kalau bahasa paciran apa ini? Belum pol itu? Belum apa? Urung notok. Ya, urung notok. Jadi kalau orang itu meyakini dirinya belum notok dan masih bisa tumbuh berkembang, itu biasanya punya growth mindset. Tapi kalau orang itu meyakini dirinya sudah pol, sudah pinter, sudah huruf, itu langsung fixed mindset. Berhenti dia, nggak berkembang. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang umurnya sudah di atas 70 tahun? Angkat tangan. Ada nggak yang di atas 70 tahun? Oh, Pak Tawam. Siapa lagi coba? Siapa yang umurnya lebih 60 tahun? 60 tahun, 60 tahun. Nah. Hah? Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya gini. Otak manusia itu semakin tua itu masih bisa tumbuh atau tidak? Nah, ini pertanyaannya nih. Otak manusia ini seiring dengan tumbuhan waktu ini, otaknya itu masih bisa tumbuh atau sudah tidak tumbuh? Nggak bisa. Nah, orang yang percaya otaknya tidak bisa tumbuh itu sangat mudah menjadi fixed mindset. Benar. Tapi kalau kita percaya bahwa otak kita bisa tumbuh, maka kita akan punya growth mindset. Dan menurut kajian ilmu tentang otak, namanya ilmu tentang otak itu neuroscience, membuktikan otak manusia itu walaupun mau mati masih bisa tumbuh. Inilah namanya neuroplasticity. Jadi bisa tumbuh otak kita itu.
Otak kita tuh neuron, ada yang mengatakan 100 miliar neuron. Yang disebut berpikir itu adalah hubungan satu dengan yang lain neuron. Dan kalau kita menjadi karakter itu kalau membentuk jalan, dan jalan pun dalam otak kita itu bisa berubah, dilatih. Itulah sebabnya sampai kita mau mati umur 80-90 tahun, otak kita masih tumbuh kecerdasannya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, bapak-bapak, kita masih bisa lebih pinter dari yang sekarang. Nah, ini otak kita, neuro ini. Nah ini ya. Kan itu kalau kita kok yakin sudah menyerah, ora iso otakku wis pol. Ya. Inilah penyakit yang membuat kita tidak growth mindset. Ya. Yang kedua ini, sampai di sini saya mau tanya, Bapak Ibu, otaknya masih bisa tumbuh tidak? Bisa. Nah, yang kedua ini. Yang kedua, ciri orang yang punya growth mindset itu, kalau dikasih tantangan, dikasih problem, dikasih masalah, malah mengatakan marhaban, welcome. Tapi kalau orang fixed mindset, dikasih tantangan, dikasih masalah, aduh jangan. Ya, dulu ada buku yang cukup terkenal, Adversity Question. Ya, Daniel Goleman, siapa satunya lagi, bukan Daniel Goleman. Manusia itu diibaratkan ada gunung tinggi, ada yang Twitter. Kalau diajak mendaki, penakut itu langsung jangan, nanti saya jatuh, nanti nggak bisa, nggak berani. Ada yang kedua Chambers, yaitu pekemah. Begitu naik sedikit, dapat tempat nyaman, langsung di sini saja sudah enak, jangan repot-repot naik lagi. Lalu ada lagi climber, dikasih tahu, hati-hati, gunungnya tinggi, ada jurang, licin. Ini kalau mentalnya pendaki langsung ngomong, itu yang saya cari. Kira-kira warga Muhammadiyah itu hobi masalah, hobi tantangan, atau takut tantangan? Ini tanya, Bapak Ibu, hobi apa takut? Hobi ya? Gini, kalau takut tantangan, takut masalah, langsung kena fixed mindset. Ya. Tapi kalau hobinya tantangan, bahkan mengatakan nahnu nujahiduna fi sabilillah, inilah kesempatan saya berjihad di jalan Allah, itu namanya growth-nya langsung naik otaknya. Ya. Jadi kalau ada tantangan, terima atau tolak? Suatu saat mbok saya, Mbok Baengah, saya panggilnya Mbok Baengah. Mbok Baengah ini kan orang ngerti, wong kuliah ini piye orang ngerti. Zaman aku aliyah itu ya, kemah opo bermulai diseneni. Kowe iki lha apa to kok melok kemah baris barang kowe iki. Melincur kowe iki jadi ragil ngewangi Pak Amno sawah kok malah eneng alasan deh. Begitu saya kuliah, tahu saya aktif di mana-mana, menunggu golek apa to kowe iki to. Waktu saya ini nyalonkan DPR provinsi, saya sering tidur di rumah mbok saya, dan karena tidak ada kamar, tidurnya ning jokan gelar kloso. Itu dulu Pak Toha, ketua PDM Gresik itu pernah saya ajak tidur di situ. Dan apalagi waktu saya mulai kampanye di Bojonegoro itu, saya sering tidur di situ. Mbok saya itu diam-diam perhatikan saya. Mergo aku nggo handphone. Ngomong ini, kowe iki tak pikir-pikir kok kaya sapi dikei gento.
Maksudnya piye, Mbok? Lah ya kowe iki ndi gak digodaki wong gak konangan, wong kowe nggo handphone kuwi kok padha mek kentho sapi kuwi cerita. Lah mosok kowe iki ora kok berlungguh, diluk-diluk goleki wong. Kowe iki jang-jange golek apa to kok? Sibuk kaya ngono kuwi. Jawabku, golek masalah, Mbok. Ya, golek masalah kuwi, Mbok. Nah, Mbokku, alah masalah mbok goleki. Tentu ibu saya tidak tahu. Tapi betul, itulah sejatinya yang saya cari. Kalau saya ditanya orang, kenapa tadi Pak Yai Rifki tanya setelah berhenti bupati apa? Saya masih sibuk, saya masih ngajar sama siapa? Saya terlibat di politik di apa? Kalau saya ditanya orang, cari apa? Cari masalah. Kenapa cari masalah? Karena saya yakin dan percaya di balik masalah itu ada peluang saya untuk memberi manfaat buat kehidupan. Ya. Itulah sebabnya cita-citanya seorang muslim bukan hanya menjadi soleh, tapi menjadi muslih, supaya bisa memproduksi islahan-islahan. Bukan hanya baik, tapi menciptakan kebaikan-kebaikan dan perubahan atau islah. Kalau cuma mau soleh itu bisa baik sendiri, nggak ganggu, nggak apa tuh soleh. Tapi kalau menciptakan perubahan untuk kebaikan, itu menciptakan islah, maslahah. Ya, makanya tidak cukup soleh menurut saya, harus muslih. Jadi kalau ada masalah, alhamdulillah ketemu masalah. Bahkan Bapak Ibu, sudah beberapa tahun terakhir ini doa saya rubah. Jadi saya itu setelah doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahari wal ikram. Kadang-kadang saya teruskan zikir, tapi saya sebelum itu kadang-kadang sebelum subhanallah saya doa dulu. Salah satu doa yang sering saya baca adalah alhamdulillahilladzi a'toni khairan aw sarran. Ya. Alhamdulillahilladzi wahabani muskilat. Saya berdoa pada Allah, ya Allah terima kasih, aku bersyukur padamu, engkau memberi aku hal-hal yang baik dan tidak baik. Wa min usrin au yusrin, kesulitan atau kemudahan. Maka izinkan saya ya Allah menjadikannya kesempatan untuk berbuat baik, maslahah, bahagia, dan tumbuh berkembang dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, kalau saya di kantor tiba-tiba ada masalah, saya itu alhamdulillah berarti doa saya dikabulkan, hari ini saya dapat masalah. Saya ini perhatikan, waktu saya jadi bupati, ASN itu tahun 2008 kalau apel pagi, doanya itu takut masalah. Doanya begini, ya Allah, kita semua dalam krisis multidimensional, yang kalau kau tidak tolong kami, maka kami tidak sanggup lagi, tolonglah bantu kami ya Allah, hindarkan kami dari masalah yang luar biasa ini. Wah, pantes pegawai-pegawai itu kalau didatangi rakyat pada sembunyi, takut masalah. Hah? Makanya saya tanya Pak Sekda, boleh nggak doanya saya rubah? Oh boleh Pak, kalau Pak Bupati mau merubah boleh. Akhirnya doa upacara, doa apa yang dibaca itu saya rubah semua. Saya ganti dengan ya Allah terima kasih Engkau anugerahkan saya hidup. Terima kasih juga Engkau hadiahkan kepada kami setiap hari masalah yang datang silih berganti. Izinkanlah saya ya Allah menjadikannya peluang untuk memberi manfaat buat kehidupan. Jadi Bapak Ibu, siap tidak menerima masalah? Kok senyumnya kok beda ya? Siap tidak? Loh, saya mau tanya, gerakan Muhammadiyah itu gerakan cari apa? Masalah. Gerakan cari masalah, coba toh. Wong meneng-meneng kok gue ide, ayo golek masalah ini.
iki ono masalah apa ya saiki, ini kok enek wong krisis kene, ini kok ada orang miskin, ini kok ada anak muda yang perlu dibimbing. Wih, cari apa namanya? Masalah. Jadi sudah benar Bapak Ibu, hidup ini cari masalah, rangkullah masalah. Ya. Karena itu ciri orang growth mindset. Kalau orang takut masalah, Twitter atau cuma campers, pekemah, dia tidak akan punya growth mindset. Ya. Yang ketiga, ciri orang punya growth mindset itu biasanya ketahuan kalau ada rapat. Kalau rapat ini ya, ada rapat dibahas, kita mau ada lomba ranting award tadi misalnya ya. Lalu kita perlu masjid ini ranting ini yang terlibat, dan karena itu setelah dicek kita perlu, wah rupanya masih ada perlu perbaikan. Kalau orang growth mindset diomongi perbaikan itu biasanya langsung apa maneh, semangat. Tapi kalau orang fixed mindset mulai minggir, ojo angel-angel kok repot tenan. Urip kok angel-angel golek ngene barang yo apa to yo. Ini biasanya fixed mindset itu gini nih. Ya. Dan ini ada risetnya. Kalau Dweck itu kenapa punya riset yang menarik? Bapak Ibu, risetnya itu gini. Jadi ini ada, dia mengambil negara bagian 400-an lebih SMA, dibikin riset. Satu kelompok ini dibilang, satu kelompok ini nanti akan diberi treatment yang berbeda. Ini sekian orang ini dikasih soalnya itu mudah. Lalu setelah dikasih soal mudah, yang kelompok ini dibilang hasilnya bagus, dibilang apa? Kamu memang smart, hebat, cerdas. Yang di sini dibilangnya apa? Wah, kalian memang telah menunjukkan usaha yang hebat. Ya. Setelah itu dikasih tes lagi. Tesnya dua, yang satu sulit, yang satu mudah. Lalu tapi disuruh milih, kerjakan sesuai dengan yang kamu pilih. Yang disebut cerdas ini tadi rata-rata memilih soal yang mudah. Yang disebut kalian punya usaha yang luar biasa, rata-rata memilih soal yang lebih sulit. Lalu di tes yang ketiga, dikasih soal yang sama yang pertama, mudah, apa yang terjadi? Yang anak-anak yang dibilang tadi kerja keras tadi itu, skornya naik. Betul no, Pak. Ini namanya growth mindset. Lalu yang dibilang tadi itu cerdas, hasilnya turun. Bapak Ibu, makanya katanya Karol, hati-hati kalau memuji anak murid, jangan dipuji cerdas hebat, pujilah usahanya. Ya, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Usahanya itu yang dipuji. Kalau anak-anak kita bilang kamu cerdas, IQ-nya hebat, apa? Dia cenderung akan mencari lebih mudah untuk mempertahankan dia kelihatan cerdas. Tapi kalau orang itu dipuji karena usahanya, dia justru akan mencoba yang lainnya lebih baik. Dan itulah sebabnya yang membuat orang itu menjadi growth atau fixed mindsetnya adalah sikap dia dalam melihat usaha, perjuangan. Makanya kalau fadlallahul mujahidina alal qaidina darajah, itu betul. Mujahid yang dipuji itu perjuangannya, bukan hasilnya. Ya, hati-hati. Apakah Bapak Ibu sering mempertanyakan kecerdasan anaknya, IQ-nya? Saran saya sejak sekarang, jangan puji karena IQ-nya, pujilah usahanya. Karena anak-anak nanti akan tumbuh terus-menerus
Bapak Ibu buktikan, ingat ada murid Bapak Ibu teman saya sekelas dulu jauh lebih hebat nilainya dibanding dengan saya, tapi kemudian dia berhenti. Ada kita lihat orang yang kemudian sekolahnya biasa-biasa, tapi dia terus menciptakan karya-karya luar biasa karena dia punya growth mindset. Kenapa? Karena dia tidak takut berusaha. Yang satu hanya ingin mempertahankan citra bahwa dia adalah orang yang cerdas dan hebat. Ini yang keberapa tadi? Ciri keberapa? Ketiga. Sekarang ciri yang keempat. 10 menit waktu saya. Ya. Ciri yang keempat. Nih. Orang yang punya growth mindset itu rata-rata punya kematangan diri. Apa yang disebut kematangan diri atau personal mastery dalam bahasa Inggris? Dia kalau dikritik itu tidak menganggap sebagai serangan. Kalau dikritik dia menganggap itu masukan berharga. Feedback dalam bahasa Inggris, feedback itu umpan balik makanan, malah dikasih gizi baru. Tapi kalau orang yang tidak matang, fixed mindset, kalau dikritik itu merasa dijatuhkan, maka lama-lama dia menjadi alergi kritik. Lama-lama pikirannya ini makin menyempit. Kenapa? Karena anti kritik. Kalau dikritik dibilang, kowe ngenyek aku yo. Aku kaya ngene kok saya mbok salahno, kowe ngenyek aku yo. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini penting untuk mendefinisikan who am I, man ana, siapa saya. Saya kalau ditanya, siapa Kang Yoto itu? Saya itu kalau ditanya, siapa saya akan ngomong, saya adalah misi hidup saya. Karena misi hidup saya itu memberi manfaat buat kehidupan, itulah saya. Kalau saya dikritik, Kang Yoto, pikirannya Kang Yoto itu gak salah, gak tepat. Oh iya, iya, sing luwih tepat. Dengarkan, siapa tahu dia memperjelas untuk pencapaian usaha misi saya. Kalau saya dikritik misi hidup saya akan tanya, kamu punya misi apa? Gimana mempertajam misi hidup saya? Kalau saya dikritik, walah Kang Yotoi rambut jaji, rambutnya, untune, tangane, saya nggak tersinggung sama sekali. Kenapa? Karena saya bukanlah tubuh saya. Kalau saya dikritik perilaku saya, waduh terima kasih, kamu sudah menunjukkan cara lain saya untuk melihat diri saya. Saya itu yang membuat growth mindset saya tumbuh. Bapak Ibu, waktu saya jadi bupati, nomor handphone saya bagikan ke seluruh rakyat. Tiba-tiba ada kawan saya di pondok dulu mengkritik saya. Kowe tak delok saiki kok seneng dadi bupati, guyu kesenengan ya penak ya dadi bupati. Terus saya balik tanya, kudune piye aku ngono. Ya kudune sing metenteng serius. Lah iki aku sing ra iso. Wong aku ki menikmati masalah dia ngono. Ora iso. Ya, tapi saya terima kasih diingatkan. Lalu dialog Jumat. Ini peristiwa yang sering saya ceritakan. Di dialog Jumat itu ada orang yang sering datang dan begitu dapat mic ngomongnya itu keras sekali. Salah satunya itu namanya Kusnan. Kusnan itu mbah lulus SD mbah gak ngomongi kuasar yang pasti dia itu di sapi akeh. Angon. Suatu hari dia pegang mic marah-marah ke saya sebagai bupati. Saya dimarahi. Saya ini mau nulis omongannya itu saya takut lupa. Saya tulis. Pak Bu, begitu saya tulis, tahu saya nulis, Kusnan ini marah. Pak Bupati, tolong lihat saya, jangan nulis. Waduh, siap bos. Lalu Satpol PP ini datangi Kusnan, mau nurunkan Kusnan. Maka karena menurut Satpol PP, Kasatpol PP-nya itu namanya Pak Kamidin,
Kusnane nggak sopan ya. Masuk bupati kok dilok-ilokne koyok ngene iki. Diturunkan. Saat itu saya mulai tanya, who am I? Saya ini siapa ya? Oh, saya ini kan pelayannya Kusnan. Ini ibaratnya saya ini penjual makanan, saya dikasih masukan sama customer saya. Lalu saya bilang, Pak Satpol PP, biarkan Kusnan bicara. Dia bos kita. Saya kan kepala pelayan, kamu anak buahnya pelayan. Anak buahnya bos. Tolong biarkan Kusnan bicara. Biarkan bos ini bicara. Begitu saya bos sebut bos, Kusnan langsung guyu. Lalu terus tapi terus ngomong bahasanya itu, bahasanya saya di saat itu Bapak Ibu, kalau saya salah mendefinisikan siapa saya, Kusnan ada mengkritik Suyoto, maka saya akan marah. Tapi ketika saya katakan Kusnan tidak sedang mengkritik Suyoto, dia mengkritik bupati yang melayaninya, saya perlu Kusnan untuk mengkritik, karena itu adalah masukan berharga agar saya bisa memimpin lebih baik untuk rakyat yang saya cintai. Inilah bedanya personal mastery. Itulah yang memungkinkan kita punya growth mindset. Kalau bapak-bapak dikritik, ibu-ibu kok marah, itu tanda-tanda bisa fixed mindset. Kalau ibu-ibu ditegur bapak-bapak kok cepat marah, hati-hati, bisa fixed mindset. Apalagi kalau diingatkan anaknya kok marah, hati-hati. Maka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu bisa nggak berlaku. Alasannya macam-macam. Ada yang ngomong, aku ini gak apa-apa saja dikritik, tapi caranya aja ngono, ngomongnya kok kasar ngono. Esensinya itu orang gelem dikritik loh. Ini bahasanya tok ngomong, ngritiknya orang sopan, orang apik. Ini budaya Jawa, budaya ketimuran ngritiknya orang apik. Ngritik itu ya ngritik, bene di basa apa ya ora masalah. Kita tapi harus mencari makna dari kritik itu dan apa yang bermanfaat untuk membuat cara berpikir kita, membuat cara kerja kita menjadi lebih baik lagi. Itulah growth mindset. Ya. Yang kelima, Bapak Ibu, ciri orang growth mindset itu tidak gampang iri kalau lihat orang lain sukses. Orang fixed mindset, kalau ada orang lain berhasil, itu dianggap ancaman. Tapi kalau orang growth mindset, kalau lihat orang lain sukses, malah ngomong, ini dia memberi inspirasi, memberi pelajaran. Apa yang bisa kita pelajari dari orang ini ya? Ibarat kata kalau kita mimpin organisasi, kok kalah bersaing dengan yang lain, maka justru kita datangi dan belajar dari saingan itu. Apa yang bikin dia seperti itu? Bukannya malah sakit hati, bukannya kemudian menganggap ini saingan yang harus dibunuh, malah terima kasih. Ya, inilah 5 ciri growth mindset. Kalau bisa growth, usahanya yang hebat. Tapi kalau kita kejebak pada fixed, hati-hati. Hati-hati, karena kalau kita masuk dalam fixed mindset, kita akan mudah cepat jadi tua, lama-lama bisa mudah cepat pikun, dan lama-lama kita menjadi manusia antik untuk ini. Ya. Sekarang Bapak Ibu, ya, boleh tambah 5 menit lagi nggak? Karena 1 jam persis saya ceramah. Hah? Tambah terus. Nah, Bapak Ibu, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa tumbuh terus growth mindset kita tadi? Itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, gaulilah kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Masalahnya, kompleksitasnya,
terimalah ridho. Ibarat murid, kita muridnya Gusti Allah, kalau dikasih soal yang sulit, ridho. Makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka ridho ala qadhaika. Allah al-murabbi, kita muridnya, kalau kita dikasih soal yang sulit, ini persis dengan penelitiannya Carol tadi itu, hamba Allah, muridnya Allah ini, murid yang punya yang baik itu kalau dikasih soal apapun malah bilang alhamdulillahilladzi asobani bi khairan aw sarran. Ya Allah, terima kasih atas soalmu, ujianmu, baik ujian yang memudahkan maupun ujian yang menyulitkan. Nah, ini ujian yang memudahkan dan menyulitkan. Dikasih ujian yang sulit, alhamdulillah. Dikasih ujian yang mudah, diterima. Masa kalau kita jadi murid dikasih ujian soalnya, walah gangel, kurang ajar guru itu pakai soal kok angel tenang, ya toh, gak protes gitu ya. Karena itu ajaran ridho itu penting, ya ridho. Allah kan ada doa yang Rasulullah kan doanya ada panjang kan. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka ridho ala qadhaika wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa sahadah wa as'aluka na'iman la tanfadu wa la tanqati. Agak panjang. Tapi poinnya adalah wa as'aluka ridho ala qadhaika. Tuhan, izinkan aku untuk terus bisa ridho, untuk menerima semua anugerahmu dalam hidup ini, keputusanmu. Jadi kalau dikasih anak tiba-tiba sulit diatur, alhamdulillah. Dikasih suami, alhamdulillah. Dikasih istri rewel, cerewet, alhamdulillah. Itu Bapak Ibu yang membuat hidup kita bergairah, karena kita punya lab setiap hari. Ya, dikasih anak sulit, alhamdulillah. Di kantor, di tempat kerja, dengan tetangga yang sulit, alhamdulillah, karena kita mendapatkan lab terus menerus. Makanya ridho, Allahumma inni as'aluka ridho ala qadhaika. Pak Kang, tapi kan nanti saya nggak bisa bahagia Kang, ngadepi masalah terus. Dirubah bahagianya itu ya karena terima masalah itu. Ya, ojo takut masalah. Yang bikin nggak bahagia itu kalau takut masalah. Tapi kalau nerima masalah jadi bahagia. Dulu waktu saya kecil, saya itu kalau ada gelap itu takut. Kuburan saya takut waktu saya kecil. Apakah Bapak Ibu juga dulu waktu kecil takut gitu? Ya ya. Sampai saya itu diajari oleh kakak saya tauhid. La ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang dihormati kecuali Allah, tidak ada yang dipentingkan kecuali Allah, lain-lain. Ditraininglah saya sama kakak saya, dibilang kalau kamu takut tempat di saat gelap, di saat kamu takut, datangilah tempat itu dan buktikan kamu tidak takut kecuali hanya Allah. Saya praktekkan Bu, saya kelas 5 SD atau berapa itu, saya datangi kuburan malam-malam, benar sendirian. Terus saya duduk di sini. Awalnya perinting-perinting saya, sedih. Ternyata apa? Setelah itu, saking keyakinan yang kuat tadi itu, nggak ada rasa takut. Semua tempat yang disebut takut itu saya datang tidak ada takut. Makanya kalau obat jelumritan sembunyi-sembunyian, saya menangan karena saya pasti sembunyi di tempat yang ditakuti oleh orang lain. Ya. Lalu akhirnya saya dapat pelajaran, ternyata takut itu bukan di luar kita, takut itu cuma di pikiran kita. Jadi yang bikin kita masalah, dapat apapun susah, bukan masalahnya yang bikin kita susah,
tapi cara kita menerima masalah itulah yang bikin kita susah. Jadi yang harus dirubah bukan masalahnya, bukan istrinya, bukan suaminya yang harus dirubah dulu, pikiran kita yang harus dirubah. Hah? Karena itu surat Al-Insyirah, bagaimana surat Al-Insyirah itu? Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladzi angqadha dhahrak, terus wa rafa'na laka dzikrok inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Biasanya doa yang sering dipakai itu mirip surat ini, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, surat Insyirah itu menurut saya sempurna untuk menggambarkan pentingnya bagaimana proses growth mindset terjadi dalam diri kita. Pertama, coba lihat, laka dzikrok itu adalah reputasi. Kata Allah kan, aku lapangkan dadamu, lalu dengan kulapangkan dadamu maka berkuranglah bebanmu menjadi ringan, dan karena itu warofakna laka dzikrok, reputasimu naik, reputasi naik. Untuk itu inna ma'al usri yusra, kalau ada kesulitan percayalah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, yakin di balik kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraqta fansab, setiap berhenti dari satu cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Untuk bisa seperti itu, apa yang kita perlukan? Nasroh laka sodrok, lapangkan dadamu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita disuruh pidato tiba-tiba nggak pernah pidato, grogi nggak? Pol. Sekarang misalnya ada seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, terus tak suruh ke depan, tak suruh ganti Kang Yoto pengajian ini, grogi nggak? Normal. Dan ketika grogi, dada kita rasanya sempit apa luas? Kalau kita dikasih tahu ada keluarga sakit, dadanya sempit apa luas? Kalau tiba-tiba usahanya tidak berhasil, dadanya sempit apa luas? Sing diarep-arep teko ora teko-teko sempit. Apa ae iki ya? Karena itu ini metafor. Kalau dada kita sempit, biasanya menyelesaikan masalah itu sulit apa mudah? Sulit. Tapi gimana cara melapangkan dada? Ya, yang pertama pasti ridho. Bapak Ibu, kalau kita lihat cara melapangkan dada itu, ridho, setuju. Dua, pasti syukur. Bersyukurlah semuanya ini. Tapi yang ketiga yang menarik adalah apa? Luaskanlah telinga, mata, mulut. Jadi kalau kita lihat ada salah satu ayat kan yang mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah tuh kita nggak tahu apa-apa, lalu oleh Allah kita diberi pendengaran, diberi penglihatan untuk digunakan. Itulah yang membuat kita akan bisa bersyukur, dan kalau kita bersyukur itu tiba-tiba dada kita akan melebar. Mengapa bisa melebar? Ini menurut teori neuroscience, teori otak. Bapak Ibu, manusia itu otaknya terdiri dari 3 hal.
Yang depan ini disebut neurocortex, yang tengah itu ada limbic system, emosi itu di sini, seneng, marah, apa itu di tengah. Lalu yang di dalam itu ada amigdala, ya biasanya itulah yang refleks. Nah, Bapak Ibu, kalau orang itu tenang, ridho, syukur, maka hormon dari kita ini akan naik, dan yang disebut dengan tin, ada otak di sini, sering disebut sebagai spot god, titik spiritual. Dia akan mengeluarkan melatonin. Kalau orang itu tenang, syukur, dia akan mengeluarkan melatonin, dan melatonin itu membuat tubuh kita tenang, dan karena tenang dadanya jadi lebar. Tapi kalau orang itu grogi, marah, sedih, jengkel, dia akan mengeluarkan namanya serotonin. Serotonin itu deg itu terhan, deg. Dan ini keluar terus menerus, maka dadanya akan sempit. Makanya menurut penelitian, kalau orang itu marah-marah terus hidupnya, biasanya yang keluar adalah enzim yang negatif. Dia akan nyerang jantung sama stroke. Orang yang hidupnya khawatir terus, itu biasanya kena lambung. Jadi kalau sakit mah, itu obatnya biasanya hilangkan rasa khawatir. Banyak orang sehat, begitu dapat surat panggilan polisi atau kejaksaan langsung sakit. Ya. Lalu ada lagi orang yang sulit memaafkan orang lain, itu biasanya yang nanti kalah tenggorokannya. Kalau orang pencemburuan, itu biasanya lututnya atau bawah lutut akan sakit. Kalau orang itu sedih bawaannya, lama-lama akan keluar enzimnya, ya serotonin itu keluarnya di mana? Yang kena adalah paru-parunya. Kalau orang itu penakut, lama-lama yang kena adalah ginjalnya. Loh ini, karena itu Bapak Ibu, hidup sekali, maka dada kita harus lebarkan. Dan kalau dadanya lebar, itu bisa kalau emosi kita stabil, emosi kita mutmainnah. Makanya ridho, syukur, sabar, mujahadah, ikhlas, itu harus ada dalam diri kita. Dengan begitu ngadepi apapun itu kita terima, itulah yang membuat growth mindset kita tumbuh dengan baik. Coba sekarang angkat tangan semuanya. Coba angkat tangan semua. Angkat tangan. Tangan gini-gini nih. Ya. Bebaskan dulu nih, bebaskan dulu ya. Bapak Ibu, segala pusat pengendali hidup kita adalah di kepala kita, otak. Dulu saya juga mengartikan yang namanya hati itu di sini, fuad. Ternyata fuad itu fungsi otak. Jadi fuad itu fungsi otak. Kalau otak kita sehat, pikiran sehat, maka sehat. Nah sekarang coba dipegang kepalanya, pegang, dimasuk ke dalam gitu ya. Lihat, ini growth mindset apa fixed mindset? Coba dipegang kepalanya. Isinya growth mindset apa fixed mindset? Kalau dikritik, campur. Kalau diajak usaha, kalau dikasih tantangan, yakin masih bisa tumbuh? Yakin. Jadi isinya 100% growth mindset atau masih campuran? Sekarang salaman sama temennya. Alhamdulillah saya growth mindset. Insya Allah Bapak Ibu, kalau sekarang belum 100%, alhamdulillah. Yang penting tahu belum 100%. Yang bahaya itu kan kalau tidak tahu, kalau dirinya tidak tahu, lalu merasa sudah hebat, itu bahaya. Tapi kalau tahu, alhamdulillah, itu ada peluang growth mindset. Dan kalau kita punya growth mindset, insya Allah tubuh kita akan lebih sehat. Pasti kita akan mati, tapi bawaannya segar. Insya Allah sosial kita sehat,
insya Allah pikiran kita akan terus sehat dan kita akan menjadi bagian solusi untuk menciptakan kemaslahatan dalam hidup ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Berarti ada satu topik yang saya tidak bisa sampaikan, bagaimana membangun organisasi yang growth. Itu dalam teori disebut dengan learning organization. Saya pernah berguru dengan tokoh yang menciptakan teori ini di MIT, namanya Peter Seng. Ada 5 lagi nanti jelasannya, tapi kayaknya kapan-kapan. Nah, insya Allah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.